Oke teman-teman Moneymaker, kembali lagi saya di channel Moneymaker. Hari ini kita mau ngebahas perbedaan dari saham, forex, dan kripto. Untuk teman-teman yang belum tahu, hari ini kita mau belajar sama-sama. Langsung saja perbedaan yang pertama adalah dari instrumen yang diperdagangkan. Di pasar saham sendiri atau biasa disebut pasar modal, yang diperdagangkan adalah nilai modal atau nilai kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi ini yang diperdagangkan teman-teman. Nah yang kedua untuk pasar forex yang diperdagangkan adalah nilai kontrak. Ya, pasar forex sendiri biasa disebut pasar uang dan komoditas. Jadi yang diperdagangkan adalah nilai dari komoditas dan pasar uang tadi, nilainya saja. Nah, yang ketiga adalah pasar kripto. Yang diperdagangkan di situ adalah koin kriptonya. Perbedaan yang kedua adalah jenis market. Jenis market di saham dan kripto itu menggunakan pasar spot. Jadi, spot itu berarti kita membeli tunai berdasarkan nilai yang kita transaksikan. Contoh, modal saya 10 juta. Saya membeli saham atau koin senilai 1 juta. Berarti saya memiliki kepemilikan saham senilai 1 juta dan memiliki koin senilai 1 juta. Itu disebut spot. Nah, kalau spot sendiri, kalau terjadi penurunan harga, nilai uang kita tidak 100% hilang, tapi berkurang. Itu disebut floating loss. Itu di pasar kripto. Kalau saham sendiri, jenis marketnya adalah futures. Jadi yang diperdagangkan adalah nilai kontrak dari saham tersebut. Beda dengan kripto, kalau kripto saya melakukan transaksi, saya memiliki kepemilikan atau memiliki koin atau memiliki sahamnya. Tapi kalau di pasar forex, ketika saya melakukan transaksi di sebuah komoditas atau di sebuah mata uang, saya tidak memiliki kepemilikan atas mata uang atau komoditas itu. Karena yang diperdagangkan adalah nilai dari mata uang dan komoditas itu. Yang ketiga, tujuan. Biasanya orang trading di saham tujuannya adalah untuk investasi atau trading atau untuk memiliki sebuah perusahaan. Jadi kita memiliki kepemilikan dari perusahaan. Jadi tujuannya adalah untuk invest dan untuk trading. Tapi kalau di forex itu hanya untuk trading teman-teman. Jadi nggak ada istilah di forex kita melakukan investasi. Forex itu melakukan trading. Nah untuk kripto sendiri itu juga biasanya melakukan investasi. Atau biasa dikenal istilahnya hold. Atau juga ada yang melakukan trading di kripto. Jadi ini tujuannya orang melakukan transaksi di ketiga pasar ini. Semuanya beda-beda ya teman-teman ya. Oke. Yang keempat adalah arah dari marketnya. Di market saham itu arahnya satu arah teman-teman. Jadi kita hanya bisa beli dan jual ketika harga tinggi. Kalau kita beli dan jual seperti itu. Begitu juga dengan kripto. Kripto itu kita bisa beli, kita hold. Kalau turun kita beli lagi. Terus kita akan jual di harga tertentu atau kita nggak jual. Nah itu jatuhnya seperti instrumen satu arah. Kripto juga sebenarnya punya pasar futures, tapi kita akan lebih fokus kali ini di pasar spotnya kripto. Kemudian di forex, forex itu marketnya dua arah teman-teman. Jadi kita bisa beli dan kita bisa jual ketika harganya tinggi, atau kita bisa jual, kita belum punya barang dan kita akan lepas di bawah ketika harganya turun. Nah, jadi dua arah untuk market forex. Yang kelima adalah tentang platform yang dipakai. Platform yang dipakai oleh saham itu biasanya disebut dengan istilah sekuritas. Nah, untuk sekuritas yang kami rekomendasikan, kami tim Moneymaker menggunakan NH Korindo. Untuk teman-teman yang mau mencoba membuka akun di NH Korindo, bisa klik link deskripsi di bawah ini untuk dipandu dan diajarin bagaimana membuka akun dan bagaimana untuk memulai trading saham. Nah, untuk forex sendiri, platform yang digunakan adalah MT4 dan MT5, MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Untuk trading sendiri, tim Moneymaker kita melakukan trading manual itu menggunakan broker MRG. Teman-teman yang mau membuka akun trading forex, boleh ke link deskripsi untuk dipandu oleh admin Moneymaker. Untuk kripto sendiri, platformnya itu biasanya adalah exchanger. Exchanger ini ada yang luar, ada yang lokal. Nah, exchanger yang kami rekomendasikan adalah Binance. Ya, kalau untuk lokal teman-teman bisa pakai toko kripto atau Indodax, tapi kami akan lebih banyak bahas tentang Binance di sini. Kenapa? Karena banyak kelebihan dari Binance itu. Teman-teman yang membuka akun Binance juga bisa klik link deskripsi di bawah ini untuk bisa mendapatkan komisi sampai dengan 20% dari setiap transaksi teman-teman. Jadi dapat cashback ya. Langsung aja ke link deskripsi di bawah ini, kontak admin atau boleh regis di video tutorial kita tentang Binance. Tentang legalitas. Nah, legalitas sendiri untuk saham itu diawasi oleh OJK. Ya.
Untuk forex dan kripto itu berada di bawah badan Bapepti. Tapi saya mau bahas dikit soal legalitasnya. Biasanya saham itu legalitasnya jelas. Kenapa? Karena sekuritas saham itu ada di Indonesia. Nah, untuk forex dan kripto, biasanya ada yang di Indonesia, broker dan exchanger-nya, tapi ada juga yang tidak di Indonesia. Kalau broker-broker yang di Indonesia biasanya memiliki izin Bapepti, ya kan? Seperti forex broker lokal atau exchanger lokal seperti toko kripto dan Indodex itu memiliki Bapepti ya teman-teman. Tapi rata-rata teman-teman trader itu lebih suka menggunakan broker atau exchanger luar. Nah, otomatis tidak memiliki Bapepti. Tapi bukan berarti itu jelek. Mungkin dia ilegal karena tidak ada perwakilan di Indonesia. Tapi bukan berarti itu jadi broker atau exchanger itu jelek. Saya sendiri lebih senang menggunakan broker dan exchanger luar. Kenapa? Biasanya banyak fitur, banyak kemudahan, dan tarif transaksi lebih murah. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi jangan kaget kalau teman-teman pakai broker atau exchanger luar tidak memiliki Bapepti. Tapi bukan berarti itu adalah perusahaan yang jelek atau nipu-nipu. Enggak. Yang ketujuh adalah tentang leverage. Nah, leverage sendiri di saham leverage-nya hanyalah 1 kali lipat. Jadi contoh leverage adalah daya ungkit. Semisal saya menggunakan dana 1 juta dan saya melakukan transaksi semua uang saya. Jadi 100% saya gunakan, maksimal saya hanya bisa membeli 1 juta nilai saham. Kalau harga saham turun 1%, kerugian saya adalah 1 kali lipat dikali 1% tadi. Kalau saya menggunakan semua dana saya. Jadi maksimal minus 1% atau ketika naik 1% juga saya untung 1%. Untuk kripto sendiri juga sama. Itu marketnya spot, yang spot jadi tidak ada leverage. Jadi kita membeli berdasarkan nilai uang kita. Tapi untuk forex sendiri, ini ada keunikan karena menggunakan leverage. Leverage adalah daya ungkit. Leverage forex itu cukup besar, biasanya 50 sampai 1000 kali lipat. Nah, secara nggak langsung, semisal saya menggunakan broker yang memberikan leverage 100 kali lipat. Misalkan dana saya 10 juta, saya melakukan transaksi all margin nih. Ketika 10 juta saya beli semua, 10 juta lotnya saya buka 10 juta. Nah, ketika harganya turun 1%, uang saya yang 1 juta langsung ludes, teman-teman. Karena ada leverage. Dan ketika naik 1%, uang saya akan jadi 2 kali lipat. Seperti itu. Jadi makanya di money management forex dan saham juga sebenarnya penting ya. Tapi forex itu disitulah soal resiko ya. Seperti itu ya. Dari volatilitas sendiri, dari perputarannya sendiri, saham itu cenderung rendah ya kan. Karena pasarnya adalah pasar lokal, pasar Indonesia, ya kan, IHSG patokannya. Nah, untuk forex sendiri biasanya pasarnya adalah pasar dunia. Jadi perdagangannya, walaupun perdagangan berjangka itu tradingnya berdasarkan nilai yang ada di pasar dunia, pasar internasional. Jadi volatilitasnya sangat tinggi. Untuk pair-pair tertentu bahkan volatilitasnya sangat tinggi. Nah, untuk kripto juga karena perdagangan internasional juga volatilitasnya sangat tinggi. Apalagi sekarang banyak orang yang lebih memilih kripto sebagai media penyimpanan uang dan sebagai media untuk mentransfer uang. Jadi kripto ini benar-benar volatilitasnya tinggi banget, teman-teman. Kesembilan adalah tentang resiko. Resiko di saham itu menurut saya cenderung rendah dan menengah. Kalau di forex sudah pasti sangat tinggi. Kenapa? Dia menggunakan leverage dan berjangka. Kalau di kripto, resikonya cenderung menengah dan tinggi. Kenapa saya bilang menengah dan tinggi? Untuk koin-koin tertentu itu bisa teman-teman juga sampai totally loss, kehilangan uang. Tapi untuk koin-koin yang berfundamental bagus, saya rasa sekalipun harga ada koreksi, selama fundamentalnya bagus, teman-teman bisa tetap resikonya menurut saya masih bisa terukur. Yang ke-10 adalah soal jam trading. Nah, di saham sendiri trading itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya kan? Berarti di jam kerja. Oke. Nah, kalau di forex sendiri trading itu 24 jam dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau di pasar kripto lebih fleksibel lagi, tradingnya 24 jam kali 1 minggu. Jadi pasar kripto nggak ada liburnya. Tuh, jadi teman-teman yang ya kalau suka bangun pagi boleh di trading saham ya. Tapi kalau yang susah bangun pagi kayaknya forex dan kripto ini adalah pilihan yang cukup bagus, ya kan? Saya juga kayaknya susah bangun pagi. Jadi saya lebih banyak trading di forex dan kripto, teman-teman. Nah, modal awal yang diperlukan untuk kita memulai trading di saham, di broker yang kami rekomendasikan, itu minimal 1 juta teman-teman udah bisa memulai dan membeli saham. Nah, untuk forex sendiri, memang 200 atau 300 ribu kita udah bisa mulai trading. Tapi kami merekomendasikan saldo di atas itu, $500 ke atas. Untuk broker yang kami pakai itu minimal saldonya $500. Nah, di kripto sendiri, ya kan, di Binance kita bisa deposit dari $10. Jadi cukup kecil dan cukup murah. Ini untuk soal modal.
Soal kelebihan adalah di saham kita bisa mendapatkan yang namanya dividen. Jadi ketika kita membeli sebuah saham dan ketika saham itu membagi keuntungan, kita sebagai pemilik modal, pemilik saham itu mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang kita punya, persentasenya. Nah, di Forex sendiri kelebihannya adalah ada fitur namanya commission atau rebate. Jadi teman-teman yang mau menjalankan afiliasi juga bisa memilih broker-broker yang memberikan afiliasi, memberikan rebate. Nah, broker yang kami rekomendasikan juga memberikan rebate buat teman-teman. Oke, kedua, kelebihan dari Forex biasanya ada sistem expert advisor atau ada robotnya. Jadi ada sebagian broker, ada sebagian platform Forex yang menyediakan robot trading. Jadi itu juga membantu kita untuk otomatisasi dalam trading. Nah, di kripto sendiri ini cukup banyak ya kelebihannya. Yang pertama sama ada auto rebate. Teman-teman yang bergabung di link deskripsi kami itu akan otomatis mendapatkan commission kembali itu sampai 20%. Nah, kedua juga ada staking. Jadi kita bisa kripto kita nggak cuma kita hold taruh di wallet tapi bisa melakukan staking. Jadi bisa menghasilkan kripto lainnya. Terus ada saving yang mungkin hasilnya di atas deposito, juga kita bisa farming dan banyak hal lainnya. Tapi di kripto juga sudah ada robot yang trading di market spot, di pasar kripto. Jadi ini adalah kelebihannya ya teman-teman ya, dan perbedaannya. Sekian video dari kami tentang perbedaan dari saham, forex, dan kripto. Kira-kira teman-teman lebih suka trading di mana? Saham, forex, atau kripto? Atau kayak saya nih, saya trading di ketiga platform ini. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kami yang selanjutnya. Salam cuan!